Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT karena pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita hadir dalam ruangan meeting ini dalam kegiatan seminar calon guru penggerak Pak Zulia Saputra dengan judul Budaya Positif. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Pak Zulia mengadakan seminar pengibasan calon guru penggerak. Kenapa dikatakan calon? Karena belum jadi guru penggerak. Nanti kalau sudah lulus ujiannya barulah menjadi guru penggerak. Sebenarnya guru penggerak ini sangat positif sekali ya untuk pengembangan pribadi kita ke depannya. Bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas, setidak-tidaknya bisa memotivasi guru-guru yang masih taraf tidak bergerak. Penggerak ini menggerakkan, menggerakkan guru-guru yang tidak bergerak. Ya, artinya bukan tidak bergerak, sih guru yang pasif. Dia hanya melaksanakan, mengerjakan kewajibannya saja, tidak termotivasi untuk mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, Pak Zul alhamdulillah memiliki hal itu, ingin mengembangkan ke depannya seperti apa update dunia pendidikan kita ini. Kalau untuk sekarang persyaratan kepada sekolah itu adalah dari guru penggerak ya. Persyaratan pengawas adalah dari penggerak untuk sekarang. Ke depannya kita tidak tahu. Nah, Pak Zul berkewajiban juga di sekolah ini bagaimana mengibas ilmu yang diperoleh dalam kegiatan guru penggerak tersebut kepada teman-teman. Kemudian di sekolah ini bisa langsung memberi motivasi atau mengajak stakeholder yang ada di sekolah ini untuk apa yang bisa digerakkan, ya, apa yang bisa kita perbuat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini tujuannya kan meningkatkan mutu, Pak ya, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kinerja, meningkatkan daya positif yang ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita berapa orang bergerak di sini? 2, 1. Kalaulah ada 5 orang bergerak di sini, bergerak sekolah ini bergerak ke arah yang positif. Kalau satu di antara 100 orang, gimana kemampuan orang yang satu? Tapi kalau yang satu ini punya power, alhamdulillah bisa menggerakkan. Kadang-kadang dilema guru penggerak ini. Dia berkewajiban menggerakkan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk menggerakkan teman-temannya. Karena ini sebuah kebijakan, ya, yang bisa menggerakkan, yang bisa memerintahkan hanya pimpinan. Sementara dia berkewajiban untuk menggerakkan. Artinya ini loh Bu yang harus diperbaiki di sekolah ini loh yang harus diinikan. Nah, dia tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, tapi bisa melalui pimpinan. Ya Pak Surya, melalui misalnya di BK berebut dulu apa yang harus, sudah bisa menggerakkan BK ini supaya tidak ada lagi siswa yang melambat, bagaimana caranya tidak ada lagi permasalahan siswa yang alpa. Itu sudah bisa Pak Zul dari calon guru penggerak ini, sudah bisa menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti diklat guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya bertambah lagi. Seperti Pak Bibi, udah bisa nih Pak Bibi ikut tes CGP ini. Ya, ke rapat besok yang rapatnya itu 7 kan? Kita ada 7 juga kan? Pak ya 7. Ini perlu dirapat terbuka nih. Ya, sampai 8 jalan. Ah ya makanya
Kalau bisa banyak-banyak lah ikut guru penggerak. Kalau yang mungkin karena umur mungkin ya. Guru penggerak ini non PNS juga bisa. Bukan PNS saja ikut guru penggerak nih. Contohnya kepala sekolah Andalusia itu apa? Pendamping penggerak, ya pendamping guru penggerak. Karena kalau kepala sekolah ikut itu adalah pendamping guru penggerak. Jadi dia mendampingi guru penggerak ini. Kalau guru menjadi guru penggerak. Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan dan ingin supaya kita bisa ke depannya karir kita bisa meningkat, itulah jalan satu-satunya untuk sekarang. Kalau dulu jadi kepala sekolah harus ikut penguatan, harus punya NUK, NUKS, nomor unit kepala sekolah harus ikut telespotting kalau dulu awalnya. Kemudian yang kedua adalah penguatan kepala sekolah. Nah untuk guru cukup guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Kepala sekolah yang dilatih kemarin ini banyak dari guru penggerak tidak memiliki itu, yang tidak punya NUK tapi guru penggerak. Kepala SMK 7 Bungo itu dari guru penggerak. Banyak lagi dari guru penggerak yang menjadi kepala sekolah. Kalau ingin meningkatkan karir, itulah jalan satu-satunya. Karena tidak mungkin seorang pimpinan diangkat dari guru biasa sekarang. Kalau dulu jadi bisa. Mungkin dengan judul budaya positif ini Pak Zul bisa menerapkan budaya positif di SMK 1 Bungo ini supaya semua kita berpikiran positif, tidak ada negatif thinking lagi. Ya Pak Zul ya, semuanya berpositif thinking. Ada gajian hari ini positif, nah gitu kan. Kenapa? Jadi jangan sampai ada kajian hari ini langsung negatif tinggi, kepala sekolah mikirin kami sudah lah ya. Jadi mudah-mudahan Pak Zul bisa menerapkan budaya positif di SMK 1 Bungo ini sehingga tidak ada lagi negatif thinking tentang sesuatu hal yang sedikit negatif. Ya Pak Zul ya, mudah-mudahan dengan seminar ini yang hadir pada pagi hari ini bisa menyerap informasi yang disampaikan nanti oleh Pak Zul dan bisa menerapkannya di minimal di lingkungan sekolah kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita yang hadir. Sebenarnya kalau yang ngajak dikit sebenarnya kita ini banyak. Mana yang lain? Jadi pertanyaan. Ya mungkin sekali itu Pak Zul, mungkin inilah yang berpartisipasi dengan Pak Zul, tidak apa-apa karena ini judulnya budaya positif aja lah harapannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan seminar ini bisa lancar, bisa kita ikuti dengan sesama sehingga nanti hasilnya bisa kita terapkan di lingkungan kita. Demikian bila terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyaknya banyak pun kasih. Nanti masalah tadi bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menyambung dari kepala sekolah tadi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Andahara yang telah memfasilitasi kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri 1 Bungo ini. Selanjutnya saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar pembahasan. Baik, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar guru penggerak mengenai materinya budaya positif. Kenapa ini dilakukan seminar pembebasan? Karena
Menurut para instruktur kami, saya selaku calon guru penggerak di sini, budaya positif ini adalah dasar dalam dilaksanakannya pendidikan di sekolah. Nah, apabila tercipta budaya positif, maka perilaku stakeholder atau seluruh warga sekolah dan kegiatan belajar mengajar akan terlaksana dengan baik. Baik, saya langsung mulai saja mengenai materi budaya positif ini. Nah, yang pertama di sini ada konsep-konsep budaya positif. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua disiplin positif. Ketiga perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam 5 posisi kontrol. Dan yang selanjutnya adalah segitiga resolusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Di sini kita akan melakukan sebuah analogi. Silakan Bapak Ibu cari pasangan. Nah, Anda atau Bapak Ibu silakan mengepalkan salah satu tangan. Yang satu posisi A, yang satu posisi B. Yang si A mengepalkan tangan. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang posisi A yang mengepalkan tangan memegang sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda tersebut untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, tugas B atau rekan yang B, nah Bapak Ibu coba segala cara untuk membuka kepalan tersebut. Terserah bagaimana caranya, mau memarahi, menggoda, atau misalnya Bapak Ibu mengasih uang untuk membuka kepalan tangannya. Nah, coba lakukan kegiatan ini selama 30 detik. Bapak Ibu dengan berbagai cara membuka kepalan tangan tersebut. Ya, silakan dilakukan dengan berbagai cara. Bagaimana pun caranya, silakan dibuka kepalan tangan tersebut. Dan kita lanjutkan. Tadi sudah dicoba. Nah, sekarang bandingkan jawaban Bapak Ibu apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira apa? Nah, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Dan mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan tersebut? Itu poin yang pertama. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda atau rekannya tetap menutup kepalan tangan tersebut? Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, kira-kira siapa Bapak Ibu? Yang poin nomor 3? Nah, yang A. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemungkinan jawaban-jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan yang kedua bervariasi. Ada yang bersedia membuka, ada yang tidak bersedia. Nah, selanjutnya yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, dijawab tadi yang menutup kepalan tangan atau yang A. Nah, artinya apa? Kita sendirilah yang memegang kontrol atas kendali diri kita.
Apakah kita ingin membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Nah, silakan dibaca. Nah, menurut pemahaman kita, saya ambil contoh salah satu. Nah, semua orang di dalam diri kita ibaratkan ke arahnya ke murid. Semua orang melihat diri kita sama. Nah, padahal secara teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda di dalam dirinya. Jadi setiap orang itu berbeda. Begitupun kita menganggap murid kita dalam belajar itu murid itu tidak harus kita berikan target yang sama, karena setiap murid pada dasarnya memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Nah, itu salah satu saya ambil contoh. Nah, Bapak Ibu bisa baca dalam tabel tersebut. Itulah beberapa stimulus respon dalam diri kita dan bagaimana teori kontrolnya yang seharusnya. Kita lanjutkan. Nah, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini berkaitan dengan yang tabelnya tadi. Kita pahami dulu apa itu disiplin. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan Dian Gosen. Dalam bukunya True Story School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli kata disiplin ini adalah juga berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal di sini adalah sifat positif yang ingin dituju oleh individu tersebut, dalam hal ini khususnya murid. Nah, selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita kaitkan dengan murid. Yang pertama, 3 motivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini adalah motivasi terendah dalam perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar dirinya. Kita lanjutkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ia ingin diberikan penghargaan. Nah, mereka melakukan tindakan tersebut untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Nah, dalam hal ini kita kaitkan dengan murid, tentu anak akan mengharapkan penghargaan atau pujian dari gurunya. Nah, mereka melakukan sesuatu apabila mendapatkan hadiah atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar dirinya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi ini berasal dari dirinya sendiri. Inilah motivasi perilaku yang bagus yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Nah, motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya.
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini sendiri dan mereka hargai, dan mereka melakukannya untuk menjadi orang-orang yang memiliki nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, kita lanjutkan yang ke selanjutnya, yaitu keyakinan, kelas, hukuman, dan perkaan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif tersebut? Kita lanjutkan. Nah, jawabannya di sini. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan saja. Nah, yang kedua, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah diyakininya tersebut. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini akan saya terangkan nanti. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, tujuannya apa? Agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi, bagi bapak ibu yang wali kelas, keyakinan kelas ini bagus untuk diterapkan kepada siswanya di dalam kelas. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan kelas keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Artinya, peraturan yang dibuat itu berasal dari murid itu sendiri. Nah, kita sebagai gurunya hanya memfasilitasi. Nah, yang kedua, mencatat masukan-masukan dari para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Yang positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Begitupun contoh lainnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita bisa ganti buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh sederhananya. Nah, selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, ada contohnya di depan. Berjalanlah di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, itu bisa kita ambil nilai kebajikannya adalah untuk saling menghormati. Nah, dari yang kita buat tadi, tinjaulah keyakinan kelas tersebut secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan, maka keyakinan akan menjadi butir pernyataan. Yang banyak itu kita saring lagi. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip. Nah, bila terlalu banyak, maka siswa tentu akan sulit mengingatnya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Dalam hal ini, saya sudah menerapkan di kelas 10 TKJ 2. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilengkapkan dan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini proses saya membuat keyakinan kelas di 10 TKJ 2. Nah,
keyakinannya kelasnya adalah disiplin, berpenampilan rapi, saling menghargai dan peduli lingkungan, dan itemnya dibuat oleh siswa itu sendiri. Nah, ke depan mungkin akan saya tempelkan di kelas PTKJ 2 tersebut agar bisa dilihat oleh semua guru yang mengajar, dan ini ditandatangani oleh semua murid di kelas tersebut. Artinya mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat tersebut. Nah, saya lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini akan seperti yang tadi saya bilang, akan dikaitkan dengan murid. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini saya menyiapkan satu pertanyaan pemantik untuk pemahaman kita mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya menyiapkan soal cerita. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Anggap saja bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, jika alasannya kebutuhan bertahan hidup, nah, dalam kasus Doni, apabila ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang, artinya kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Begitupun selanjutnya, apabila dalam kasus di atas Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Nah, dan temannya ketika melaporkan kepada gurunya dan orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni tersebut adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Nah, untuk kasus Doni tersebut, apabila jawaban Doni dia merasa hebat apabila bisa mengambil makanan dari temannya, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah sebagai penguasaan. Nah, pengakuan atau atas kemampuan yang dia miliki. Nah, yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena selalu membawakan bekal yang sama dan tidak beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kesenangan. Nah, artinya dalam kita mendidik siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus mendalami kebutuhan siswa tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan terhadap siswa. Nah, saya lanjutkan dengan materi mengenai 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Nah, dalam menangani siswa ada beberapa 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau dan manajer. Nah, dari
5 tersebut saya akan menampilkan sebuah video yang bisa kita pelajari. Dari sini kita bisa melihat bagaimana tindakan seorang guru ketika ia berlaku dalam 5 posisi kontrol tersebut, dan dari 5 posisi kontrol tersebut posisi manakah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang guru. Oke, sekarang mari kita perhatikan bersama-sama video ini tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah terhadap di sekolah dan melihat tentang 5 posisi kontrol terhadap masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasannya kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau bikin terperuk. Bisa jantung kalau ibu ditegur bapak kelas sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berupa nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Mor merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu punya akal yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang inspektor menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang udah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya pas dapat semalam
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Narum meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narum bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narum lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, seorang terpilih tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, setelah menonton video tadi, nah kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol manakah yang terbaik dari 5 posisi kontrol tersebut? Nah, dapat kita lihat dari video tadi, posisi yang ideal kita lakukan sebagai seorang pendidik terhadap siswa yang mengambil contoh kasus ketika siswa terlambat adalah idealnya adalah posisi manajer. Nah, tidak dapat kita pungkiri kita sebagai guru mungkin pernah menempatkan diri, dan saya pun sendiri juga pernah menempatkan diri sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai monitor. Nah, dan posisi manajer ini saya pelajari, saya baru tahu juga ketika saya mengikuti program guru penggerak tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang tadi mengenai posisi penghukum. Nah,
Di posisi manajer, posisi bagaimana guru sebagai mentor terhadap siswanya. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakan atau perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, kita lanjutkan ke materi yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini merupakan bentuk atau cara kita sebagai seorang pendidik dalam menangani murid. Nah, menstabilkan identitas di sini, bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal. Artinya ketika ada dalam diri murid, dalam dirinya berprasangka negatif, nah bagaimana kita sebagai pendidik menjadikan sifatnya atau dirinya menjadi positif. Nah, kita contohnya ketika murid melakukan kesalahan, kita sebagai guru bisa mengatakan, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Artinya kita untuk menaikkan mental murid kembali. Nah, kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita dapat membantu menenangkan murid dan mencari solusi untuk permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar murid kita. Nah, menurut semua teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Nah, yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Nah, artinya validasi tindakan yang salah itu kita meyakinkan murid bahwa apa tindakan yang dilakukannya itu salah. Kita tidak membenarkan, tapi kita tidak menjatuhkan murid kita juga tersebut. Nah, itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan kedua telah sukses kita lakukan, nah maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini kita menanyakan kehidupan masa depan yang mereka inginkan. Sangat penting kita menanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat mengarahkan mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, sebagai seorang guru secara tidak langsung dan khususnya guru TK, kita pasti hampir sama dengan layanan yang kita berikan kepada siswa. Nah, segitiga restitusi ini lebih seperti ke coaching. Nah, bagaimana siswa menemukan masalahnya sendiri, mempertanggungjawabkan dan mencari solusi atas tindakan yang dilakukannya. Nah, segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid tersebut untuk penerapan disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Dan ini dokumentasinya yang pernah saya lakukan dengan beberapa orang siswa. Dan itu saja materi dari saya mengenai budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan.
Sedikit Pak Jul, dengan kurikulum merdeka ini memang kita kayaknya kita diminta dan dirubut untuk agar anak itu bisa mencari permasalahannya, kemudian cari bagaimana solusi sebaik-baiknya yang bisa tidak akhirnya meyakinkan. Sekarang ini kan yakin itu yang diminta. Tapi rasanya dengan 5 posisi kita itu kelima-limanya rasanya kita sudah pernah menjalankan, tergantung siswa yang bagaimana yang kita hadapi. Karena kalau kita hanya posisi manajer saja yang kita hadapi, untuk anak kita mungkin tidak bisa. Sebab ada satu anak sana, ada anak yang sekali terlambat mungkin beda gaya atau posisi yang kita terapkan. Di posisi anak yang sering mungkin keluar nih panas asap mungkin misalnya. Nah seperti saya contohkan, saya punya siswa Marvel itu mungkin sudah berbagai posisi saya jalankan. Yang terakhir mungkin posisi yang terakhir itu posisi yang manajer ini. Kenapa terakhir itu yang saya pakai? Ternyata kendalanya adalah dia bangun pagi, tapi dia diwajibkan mengantar adiknya di SD Al-Falah. Terus mengantar motor yang dipakainya tadi ke rumah, karena motor satunya. Ketiga, dia harus nunggu ojek. Nah, dengan dia keterlambatan ini berarti kan ada kontribusinya kedisiplinan di dalam, terutama orang tuanya yang tidak mengerti bahwa anaknya jangan sampai terlambat. Nah, dengan hal yang seperti ini, kita mau ya harus pakai semua posisi. Karena di dalam hidup mereka memang manajer ini yang terbaik gitu kan. Tapi untuk anak-anak yang seperti itu, saya tidak mendapat Pak Zul, gimana sebaiknya? Baik, terima kasih Ibu Nel atas pertanyaannya. Menyinggung mengenai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu sasarannya sekarang adalah pendidikan itu berpusat kepada murid. Nah, berbeda dengan zaman kita dahulu, pendidikan terpusat kepada guru. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah setiap murid itu memiliki karakter dan permasalahan dalam dirinya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nel tadi. Nah, idealnya 5 posisi kontrol tersebut adalah yang harus kita laksanakan adalah manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan jika sudah kita laksanakan, jika harus menuntut untuk melaksanakan posisi kontrol kelimanya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru menyesuaikan, tapi alangkah lebih baiknya tetap kita selipkan kita sebagai posisi manajer di dalamnya. Kembali lagi ke permasalahan tadi, setiap murid memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda dengan murid yang lainnya. Itu saja dari saya. Bagaimana ibunya? Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar bahasa tersebut. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dalam membantu penerapan budaya positif di sekolah kita ini, di SMK Negeri 1 Lumo. Akhir kata, salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Nura, Kepala SMK 1 Bungo, sebagai Kepala Sekolah di mana Pak Zulia Saputra bernaung, sebagai calon guru penggerak, menanggapi hasil seminar tadi yang berjudul Budaya Positif, itu sangat bermanfaat sekali terutama bagi rekan-rekan guru yang ada di SMK 1 Bungo, bisa memotivasi mendapat pembelajaran dari seminar tadi, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterapkan oleh guru-guru di SMK 1 Bungo untuk menjadi promotor atau sebagai edukasi untuk menjadi guru yang baik, bagaimana cara penanganan siswa, bagaimana cara mencari jalan keluar terbaik bagi masalah siswa yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Pak Zulia bisa menjadi motivator dan guru penggerak di SMK 1 Bungo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nelma Yanti. Saya sebagai koordinator BK, di mana saya adalah rekan kerja Zulia Saputra. Setelah kami mengikuti acara seminar, yang mana seminar ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Pak Zul sebagai peserta guru penggerak. Kami sangat bersyukur di sekolah kami ada salah satu guru kami yang mengikuti mengikuti guru penggerak ini. Sebab guru penggerak ini adalah sangat penting karena sebagai motivator guru-guru muda yang lainnya. Semoga Pak Zulia juga bisa memotivator guru-guru yang lain untuk menyemangati agar mereka juga ikut mengikuti jejak Pak Zulia. Mengenai seminar tadi, saya sedikit menanggapi bahwa dengan materi yang diberikan oleh Pak Zul, itu membuat kami menambah ilmu pengetahuan 1 poin. Karena apa? Sebenarnya kami sudah mengetahui bahwa untuk menangani siswa, BK tidak boleh berkata kasar, BK tidak boleh terlalu marah, terlalu keras, tapi harus dengan lembut dan bisa memahami kejiwaan anak. Selama ini mungkin kami mengikuti itu, selama ini kami mungkin menjalani itu. Hanya untuk sekarang dengan mengimbangi kurikulum merdeka kita sekarang, itu amat sangat diperlukan. Karena sekarang siswa berbeda dengan siswa-siswa yang dulu. Siswa sekarang kita harus lebih mengerti dan memahami mereka. Karena mereka tidak bisa untuk dikerasi atau dengan kekerasan seperti memukul, memarahi dengan kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat yang tidak etik. Di sini tidak masanya lagi, tidak zamannya lagi. Di zaman kurikulum merdeka inilah kita sebagai guru, terutama guru BK, harus mengerti bahwa siswa kita adalah makhluk yang benar-benar ingin dipahami, ingin dimengerti. Di samping itu kita juga harus mengeksplor, menggali bahwa di dalam diri anak-anak kita masih banyak hal-hal yang positif yang perlu kita kembangkan. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Zul bisa sukses menjalani tugasnya sebagai guru penggerak, dan kami yang muda-muda juga ikut termotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.